Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat bagi pendengar yang mulia. Saya pernah mengatakan bahwa pasangan suami istri atau pasutri jangan melakukan hubungan intim dekat anak gadisnya yang sedang tidur. Sebab apa? Bisa jadi anak gadis itu hamil nantinya. Ini menjadi pertanyaan memang bagi banyak orang. Kenapa bisa demikian? Jadi ini perlu penjelasan bahwa jika ada suami istri yang melakukan hubungan intim atau hubungan seks, baik itu di siang hari, terutama di malam hari tentunya. Kemudian kalau ada anak gadisnya tertidur di dekatnya, maka sebaiknya hal itu jangan dilakukan. Kenapa? Hal ini adalah karena anak gadis yang tidur itu belum tentu betul-betul tidur pada saat pasangan suami istri itu melakukan hubungan intim. Jika dia bangun, terdengar olehnya, maka dia akan menyaksikan bagaimana kenikmatan, bagaimana kemesraan, bagaimana segala macam yang dirasakan pada waktu melakukan hubungan intim tersebut. Dan sedikit banyaknya tentu dia ingin tahu bagaimana sebetulnya apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya tersebut. Jadi justru itu dia nampaknya tetap diam, tetap tidur, tapi menonton, menyaksikan bagaimana hubungan intim suami istri itu dilakukan. Dan ini bukan teori, tapi sudah pernah terjadi. Dan barangkali ini bukan sekali dua kali, sering kali terjadi ini. Jadi begini ceritanya. Ada sepasang suami istri yang memang ekonominya lemah. Jadi si suami ini pekerjaannya adalah penarik becak. Ya, becak biasa, bukan becak mesin. Dan mereka itu tinggal menyewa kamar, ya, bukan menyewa rumah, menyewa kamar di suatu tempat. Jadi selama hidupnya mereka itu dikurniai oleh beberapa orang anak, termasuk ada seorang anak gadis. Jadi anak gadis ini dari kecil dibesarkan sampai besar dan sampai dewasa, dan selalu tidur dekat mereka. Kenapa tidur dekat mereka? Karena memang kamar yang disewa itu kan cuma satu. Tidak ada kamar lain, tidak ada kamar tidur, tidak ada kamar makan, ruang makan, dan sebagainya itu. Jadi kamar hanya satu-satunya. Jadi mereka tidur dalam kamar yang sama. Jadi kalau di waktu kecil, masih kecil lagi anak-anaknya itu, memang mereka tidur, tak ada masalah. Tapi lama-kelamaan anaknya makin besar, anak gadisnya pun makin besar. Dan kebiasaan mereka di malam hari, mungkin tidak setiap malam, tapi barangkali entah berapa kali seminggu mereka melakukan hubungan intim. Jadi saya
mempertanyakan, apakah tidak pernah anak gadisnya terbangun waktu mereka melakukan hubungan intim tersebut. Jadi saya memperkirakan bahwa hal itu akan pernah terjadi. Anak itu terbangun ketika mereka lagi asyik, lagi nikmat melakukan hubungan seks tersebut. Justru karena itu, maka anak gadis itu pun tumbuh makin besar dan seringkali menyaksikan bagaimana semua istri itu melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan intim. Anak gadis ini tentu dari tamat sekolah SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA. Jadi di saat SMA inilah mungkin barangkali anak itu bukan saja menyaksikan keasikan daripada kedua orang tuanya melakukan hubungan seks tersebut, tapi juga ingin tahu bagaimana sebetulnya kenikmatan perasaan melakukan hubungan intim tersebut. Walaupun dia sebetulnya masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA. Waktu itu terakhir dia sudah kelas 2 SMA di suatu kota, ya, di negeri tercinta ini. Jadi ya lama-kelamaan dia sekolah kelas 1, kelas 2. Dan karena dia sudah sering menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya melakukan hubungan intim di malam hari. Karena dia memang tidur satu kamar dengan kedua orang tuanya. Maka dia ingin tahu bagaimana rasanya melakukan hubungan intim tersebut. Tanpa disadarinya akibat bagi dirinya bagaimana dia kalau melakukan hal itu dengan laki-laki yang lain. Walaupun dia tidak punya pacar, karena dia sendiri kan orang susah, ya, orang susah, orang tuanya orang susah. Jadi barangkali tidak terpikir baginya untuk melakukan namanya itu pacaran, ya, karena untuk pacaran ini tentu perlu biaya, perlu waktu, dan perlu yang lain-lainnya itu. Maka lama-kelamaan pada suatu saat, suatu waktu tertentu, maka dia ajaklah temannya yang laki-laki, bukan pacar, ya, teman saja, teman satu kelas, untuk melakukan hubungan seks itu di suatu tempat yang tidak diketahui orang. Maka terjadilah hubungan intim, hubungan seks antara dia dengan laki-laki lain yang sebetulnya bukan pacarnya, ya, hanya kawan biasa saja. Tentu saja teman laki-lakinya itu pada mulanya menolak, tapi karena bujuk rayu akhirnya mau juga, ya, seperti istilah kalau dikatakan, mana mungkin, ya, anjing menolak tulangnya, menolak tulang, menolak bangkai. Ya, sesuatu yang enak tentu jangan ditolak. Begitulah kira-kira pepatah yang bisa diberikan kepada persoalan ini. Maka terjadilah hubungan intim di antara keduanya, hubungan seks di antara keduanya. Saya katakan hubungan seks karena mereka itu bukan suami istri. Kalau hubungan intim, ya saya itu sebut adalah hubungan antara suami istri. Dan lambat laun, maka karena sudah mereka melakukan hal itu pada suatu waktu tertentu, ya, pada beberapa minggu kemudian, dan mungkin beberapa bulan kemudian, ya, mungkin biasanya sekitar 3 bulan, maka nampaklah gejalanya bahwa si anak gadis ini
hamil, ya. Tanpa disadarinya dia sudah hamil, dan di rumah dia udah menunjukkan hal-hal yang seperti biasanya, yaitu sering muntah-muntah, ya, sering muntah-muntah. Walaupun perutnya belum nampak membesar, tapi tentu menjadi kecurigaan juga bagi orang tuanya. Cuman menjadi kecurigaan bagi orang tuanya, kenapa dia sering muntah-muntah. Maka diperiksakanlah ke dokter. Ternyata anak gadisnya hamil. Hamil, masih kuliah, masih sekolah di kelas 2 SMA, belum menikah, tidak punya pacar. Maka karena rasa malu daripada orang tuanya, maka anak gadis ini berhenti bersekolah, dan mereka pun pindah ke tempat lain untuk menghilangkan rasa tidak enak dengan tetangga karena ada aib anak gadisnya hamil tanpa punya suami. Jadi anak gadis ini pun dipindahkan ke tempat neneknya di kota lain, ya, di luar kota, ya, tidak lagi di kota tersebut sampai melahirkan. Coba Anda bayangkan, anak itu hamil, kemudian melahirkan, punya anak, tidak punya suami, apa kata dunia? Maka inilah yang terjadi. Makanya saya katakan bahwa dia hamil itu jangan dikira karena terjadi apa-apa di rumahnya, bukan, tapi karena dia melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain karena keinginannya untuk mengetahui bagaimana sebetulnya rasanya melakukan hubungan seks tersebut, karena dia melihat bahwa ayahnya dan ibunya melakukan hubungan seks tersebut dengan sangat enak, dengan sangat nikmat. Jadi dia pun ingin merasakan seperti itu. Jadi ini sebagai pelajaran kepada kita bahwa kita suami istri walaupun halal melakukan hubungan seks kapan saja, di mana saja, tapi itu harus mempunyai waktu tertentu dan tempat tertentu yang tidak mengakibatkan hal yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan kita melakukan sifat-sifat yang baik yang tidak mengakibatkan hal-hal seperti ini. Demikian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.